Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Kali ini Buzi akan menjelaskan PPKN kelas 11 tentang ide pendiri bangsa Indonesia tentang konstitusi. Mungkin dulu pas kelas 10 tuh pernah belajar namanya konstitusi undang-undang. Nah, Buzi bahas sedikit ya tentang konstitusi undang-undang NRI tahun 1945. Di sini ada konstitusi merupakan hukum yang paling tertinggi serta paling fundamental. Jadi konstitusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama konstitusi tertulis yaitu UUD, yang ketiga tidak tertulis atau konvensi, yaitu konvensi itu kayak adat istiadat gitu loh. Terus kayak tradisi yang sudah ada di masyarakat, dan yang ketiga mengalami beberapa kali perubahan. Oke, untuk apa sih fungsi dari konstitusi sendiri? Konstitusi itu berfungsi dalam sistem pemerintahan sendiri ya, yaitu adanya fungsi konstitusi dalam sebuah negara, yaitu pertama sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara, yang kedua sebagai alat untuk mengatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan sebuah negara agar tidak sewenang-wenang. Terus sebagai alat pelindung hak asasi manusia dan kebebasan dalam suatu bernegara. Sebenarnya fungsinya masih banyak lagi, nanti kalian bisa searching sendiri untuk fungsi. Oke. Bagaimana sih cara pendiri bangsa Indonesia merumuskan konstitusi? Di Republik Indonesia sendiri, terbentuk konstitusi Indonesia berawal dari adanya janji kolonialisme Jepang yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah badan yang diberi nama dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya kita sebut dengan Dokuritsu Jumbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945. Untuk konstitusi sendiri dilakukan ketika BPUPKI dan disaksikan oleh beberapa anggota, yaitu 21 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 anggota lainnya. Nah, sekarang sekalian coba cari apa sih yang dimaksud dengan konstitusi, terus apa sih fungsi dari konstitusi sendiri. Tadi kan sudah dibahas ada 3 fungsinya, kalian bisa cari lagi. Terus bagaimana sih sejarah terbentuknya konstitusi Indonesia? Terus bagaimana pandangan Supomo tentang pentingnya konstitusi? Ini penting banget. Ini sengaja Buji nggak taruh sini biar kalian bisa cari tahu apa sih pandangan tentang konstitusi menurut Supomo. Terus selanjutnya adalah pesan moral apa yang kita gali setelah kita mengetahui sejarah. Nanti di dalam sejarah ada pandangan Supomo. Nah, nanti di dalam pandangan Supomo berarti kita akan mengetahui apa itu pesan moral yang ada di dalam sejarah konstitusi Indonesia. Oke, terima kasih dari Bujia. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.